Belakangan ini tuh lagi tren PC dengan tema kayu-kayuan. PC Mini ITX gue ini juga ada aksen kayu-kayuannya walaupun sedikit dan cuma di bagian casingnya aja. Dan pada video kali ini gue mau coba rakit PC tema kayu-kayuan lagi, tapi nggak cuma di bagian casingnya aja. Karena beberapa video sebelumnya juga gue udah sempat ngebahas motherboardnya, yaitu X870E Aero X3D Wood dari Gigabyte, tapi itu yang versi warna hitamnya. Dan sekarang gue ngerakit ini versi warna putihnya. Jadi spesifikasi dari PC ini juga menggunakan motherboard yang sama sebetulnya, yaitu X870E Aero X3D Wood dari Gigabyte. Sementara untuk prosesornya gue menggunakan AMD Ryzen 7 9800 X3D. Jadi pemilihan komponen PC kali ini itu memang ditargetkan untuk kalangan-kalangan yang high-end, karena secara harga motherboard dan juga casing menurut gue udah cukup tinggi. Jadi sekalian aja spesifikasinya dibikin lumayan mentok kanan. Itu sebabnya gue memilih 9800 X3D karena mungkin akan ditargetkan untuk bermain game juga. Sementara untuk productivity-nya bisa diakselerasi menggunakan GPU yang cukup high-end. Untuk GPU di sini gue menggunakan dari Gigabyte juga biar temanya itu cukup sesuai. Untuk GPU-nya gue menggunakan RTX 5080 Aero dari Gigabyte. Jadi kita udah mendapatkan VRAM yang cukup besar di 16 GB. Ya kalau kita pakai 5090 sebetulnya bisa aja, tapi secara budget itu bakalan jadi cukup tinggi karena rencananya PC ini juga bakalan gue jual di Enter Computer sebagai bahan kolaborasi gue lah sama Enter Computer. Tapi untuk PC kali ini seluruh racikannya itu mayoritas ya dipilih sama gue pribadi karena memang gue yang menginginkan untuk ada PC bertemakan kayu seperti ini. Dengan kita menggunakan motherboard si X870E Aero X3D Wood ini juga kita jadinya mendapatkan sentuhan tambahan dari tema-temaan kayunya. Di bagian heatsink VRM-nya itu ada seperti aksen-aksen kayunya gitu. Dan secara fitur juga ini bukan motherboard yang cuma ditempelin gimmick doang, tapi secara fitur sebetulnya ini motherboard fiturnya mirip-mirip kayak seri Aorus di seri Elite mungkin. Jadi bagian rear I/O-nya juga udah cukup lengkap, lalu slot M.2 untuk NVMe SSD, terutama NVMe PCIe Gen 5 juga udah tersedia. Jadi untuk opsi upgrade sangat-sangat memungkinkan lah, dan mau ditaruh prosesor kayak Ryzen 9 9950 X3D sekalipun juga sebetulnya nggak masalah di motherboard ini. Ya secara ini motherboard flagship. Di bagian memorinya memang gue nggak kasih kapasitas yang begitu besar karena harga memori sekarang memang lagi terbilang tinggi. Jadi diberikan kapasitas yang memang sekedar cukup aja di 32 GB. Di sini gue menggunakan memori dari Adata dengan seri XPG Lancer DDR5 dengan rating 6000 MB transfer per second. Lalu untuk NVMe SSD-nya di sini gue kasih yang langsung kencang sekalian, yaitu NVMe PCIe Gen 5 SSD dari T-Force dengan kapasitas 1 TB. Lalu untuk coolingnya di sini biar kelihatannya itu seamless, gue menggunakan yang tubingnya itu pendek. Gue memilih di sini cooling dari Lianli dengan seri HydroShift 2360TL. Dan Enter juga nambahin fan Lianli lagi, itu yang di bagian belakangnya kayaknya secara free deh. Jadi lumayan dapat tambahan fan Lianli 1 piece lagi. Power supply juga gue nggak suka pakai power supply yang terlalu besar kapasitasnya, walaupun memang kita menggunakan RTX 5080. 850 watt untuk RTX 5080 itu udah sangat-sangat cukup sebetulnya. Dan power supply yang dipilih di sini adalah dari Antec dengan seri GSK Gold 850 watt. Power supply-nya udah punya proteksi yang cukup lengkap, 80 plus gold juga, dan memiliki kabel warna putih yang sesuai juga dengan tema PC kita kali ini. Lalu casing tentu dipilih yang ada aksen kayu-kayuannya biar sesuai dengan tema dari motherboardnya juga. Casing yang dipilih di sini dari Fractal, yaitu dengan seri North, tapi ini adalah versi chalk white. Casing ini ukurannya mid tower dan memiliki ukuran motherboard di ATX atau EATX kalau memang mau mepet-mepet banget. Dan secara build quality, casing dari Fractal itu memang udah nggak bisa diraguin lagi lah. Gue pun pakai casing yang sama pada Mini ITX PC gue. Dan kayaknya aksen-aksen kayu ini juga memang dipopulerkan sama brand Fractal ini ya, untuk casing dengan tema kayu-kayuan. Jadi dengan begitu, gue mendapatkan konsep PC yang memang semuanya itu full berwarna putih, tapi ada tema kayu-kayuannya. Mungkin kalau bisa ditambahin lagi dengan moddingan-moddingan, gua rasa bakalan jadi jauh lebih cakep lagi. Atau ditambahin aksen-aksen dedaunan gitu, dimodifikasi sedikit, gua rasa PC ini jadi bakalan jauh lebih keren lagi. PC ini juga nantinya kalau misalkan dibeli, itu yang ngerakit bakalan Enter Computer, jadi bakalan memiliki kabel manajemen yang seharusnya itu udah sangat-sangat rapih ketimbang gue yang ngerakit sendiri ya. Dan kalau kalian beli ini juga kalian bakalan mendapatkan garansi tambahan 1 tahun dari Enter Computer, jadi kalau misalkan ada salah satu komponen yang kenapa-kenapa, kalian bisa langsung tuker aja ke Enter Computer, langsung nggak perlu repot-repot nyari distributor lagi. Nah sekarang mari kita bahas aja untuk performa dari spesifikasi PC ini seperti apa. Untuk
bermain game, gue sih bakalan set dia di resolusi 4K dengan upscaler pada mode performance dan juga menggunakan MFG untuk mengejar monitor 4K high refresh rate. Tapi sebelum itu, kita bakalan lihat dulu untuk power dan juga temperatur dari PC ini seperti apa. Oke, untuk temperatur dan power di sini gue ngetesnya itu melalui game Shadow of the Tomb Raider ya. Dan kalau kalian perhatiin di sini, GPU temperatur itu ada di angka sekitar 63 derajat Celcius dan itu kondisinya full load ya, dan udah load di sekitar 295 watt sampai dengan 300 watt. Sementara CPU-nya itu ada di angka 60 derajat Celcius aja ketika kita menjalankan game ini, yang menandakan bahwa dari segi temperatur ini PC memang udah sangat-sangat adem. Ryzen 7 9800X3D sendiri sebetulnya memiliki kemampuan multicore yang cukup kencang, bahkan ini lebih kencang daripada 9700X. Ini berbeda seperti Ryzen 7000 series yang mana ketika kita menemukan prosesor dengan X3D, itu kemampuan multicore-nya bakalan jadi turun, tapi di Ryzen 9000 series itu beda cerita. Karena kita juga udah menggunakan RTX 5080, jadi untuk urusan encode video juga nggak perlu khawatir karena encode videonya jadi bakalan kencang banget. Di sini gue tes menggunakan DaVinci Resolve untuk resolusi 1080p 10-bit 422. Untuk encode AV1 itu bisa selesai dalam waktu hanya 2 menit 36 detik untuk video yang durasinya itu sekitar 13 menit. Encoding video juga gue tes menggunakan Handbrake. Di sini gue tesnya itu untuk encode AV1 juga menggunakan NVENC. Source videonya itu sama, durasinya sekitar 13 menitan, resolusinya 4K dan diekspor ke 1080p. Di sini dapat rata-rata FPS di angka 157. Lalu untuk local AI, gue tes menggunakan LM Studio menggunakan model DeepSeek R1 Qwen 3 dengan parameter 8 billion. Di sini gue bisa mendapatkan angka di sekitar 113 token per second, yang berarti ini juga udah sangat-sangat kenceng. Jadi kalau mau di set sebagai chatbot LLM biasa atau bahkan agentic AI sekalipun, ini sebetulnya udah sangat-sangat capable ya. Lalu untuk gaming, semuanya gue tes menggunakan resolusi 4K seperti Cyberpunk 2077. Di sini gue menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra dengan DLSS pada mode performance dan juga menggunakan MFG x 4, rata-rata FPS-nya udah dapat di angka 231 FPS, yang menandakan kalau kita menggunakan RTX 5080, kita udah bisa manfaatin si multi-frame generation ini apabila kita memiliki monitor 4K dengan high refresh rate, misalnya monitor 4K 240Hz. Di Hogwarts Legacy juga kurang lebih seperti itu. Untuk 4K 240Hz monitor ini udah bisa dikejar berkat adanya si multi-frame generation ini. Ini juga menggunakan preset Ultra, DLSS pada mode performance, dan juga Ray Tracing Ultra. Untuk game seperti Horizon Zero Dawn, di sini gue nggak menggunakan frame generation sama sekali karena bawaan dari gamenya juga memang nggak ada, hanya menggunakan DLSS performance aja pada mode ultimate quality. Tapi rata-rata FPS-nya juga di sini udah tembus ke angka 217 FPS. Jadi udah hampir kekejar juga sebetulnya apabila kita menggunakan monitor 4K high refresh rate. Monster Hunter World pada resolusi 4K, preset Ultra, DLSS performance, dan multi frame generation x 4 juga pas banget. Ini udah mendapatkan rata-rata di 240 FPS. Jadi memang beberapa game yang gue sesuaikan aja agar gamenya itu memang bisa mengejar untuk 4K high refresh rate, dan itu memang menjadi target gue untuk spesifikasi PC ini. Game selanjutnya ialah RE9. Di sini gue menggunakan preset Max dengan mode DLSS performance dan multi frame generation, lalu ray tracingnya pada preset high. Rata-rata FPS yang bisa didapetin di sini ada di angka 252, tapi 1% low frame rate di game ini entah kenapa cukup drop di 60. Tapi momentum aja sih sebetulnya untuk stuttering yang terjadi di game ini. Lalu nggak afdol rasanya kalau pakai CPU X3D tapi nggak ngejalanin game kompetitif e-sport kayak Valorant. Nah, di Valorant ini rata-rata FPS-nya itu udah dapat di angka 755 dengan low preset pada resolusi 1080p. Hanya game Valorant ini aja yang gua tes di 1080p, karena biasanya juga yang main game ini nggak mainin di resolusi 4K juga kan. Lalu untuk SSD dari T-Force ini adalah NVMe PCIe Gen 5, jadi kecepatannya udah pasti bakalan di atas 7 GB per second. Cuma untuk ukuran NVMe PCIe Gen 5, ini bukan NVMe Gen 5 yang paling kencang di pasaran, karena kecepatan bacanya ada di angka sekitar 9 GB per second, kecepatan tulisnya di sekitar 8 GB per second. Untuk info tambahan aja, NVMe PCIe Gen 5 yang betul-betul kencang itu ada di sekitar 14 GB per second. Oke, kita udah lihat ya spesifikasi lengkap dan juga performa dari PC ini seperti apa. Untuk harganya sendiri, nanti kalian bisa langsung cek aja di website Eka Gaming atau di websitenya gaptek.id. Silahkan cek di kolom deskripsi atau di tag produk kalau misalkan udah ada. Dan nanti kalian bisa lihat di situ, harusnya mungkin di sekitar 60-an juta, karena sampai saat gue syuting ini itu harganya juga belum kelihatan dan gue juga belum tahu Enter bakalan jualnya di harga berapa. Tapi harusnya di sekitar 60-an juta rupiah ya.
ya itu memang udah harga yang memang harus dibayar untuk spesifikasi PC high-end di zaman sekarang. Ya karena kita tahu sendiri ya, harga komponen semuanya itu serba naik. Faktor harga memori dan SSD yang memang naik, lalu juga faktor dari kurs USD yang memang naik sampai ke 18.000. Kalian cek aja lah pokoknya kalau misalkan kalian tertarik, karena untuk PC yang satu ini sih kabarnya itu bakalan limited banget. Kalau menurut kalian gimana spesifikasi seperti ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Ada yang perlu ditambahin, atau ada yang perlu dikurangin, atau kalau misalkan kalian mau rakit sendiri dengan racikan kalian, kalian juga boleh tambahin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, gue Sugi, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.